Jalan Raya Pos, membentang dari Anyer di barat hingga Panarukan di timur, adalah salah satu proyek infrastruktur paling ambisius di era kolonial. Dibangun pada awal abad ke-19 di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, jalan ini menjadi simbol kekuasaan dan modernisasi. Namun, di balik kemegahannya, tersembunyi kisah kelam tentang penderitaan rakyat dan kontroversi yang melibatkan para bupati lokal. Apakah benar Daendels memerintahkan kerja paksa? Atau ada cerita lain yang jarang terungkap? Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda oleh pemerintah Prancis yang saat itu menguasai Belanda. Salah satu proyek utamanya adalah membangun jalan raya pos sepanjang lebih dari 1.000 km untuk memperkuat pertahanan dan komunikasi di Pulau Jawa. Untuk merealisasikan proyek ini, Daendels menyediakan dana sebesar Rp30.000 dan uang kertas dalam jumlah besar. Dana ini dialokasikan untuk membayar upah pekerja, membeli peralatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Setiap pekerja dijanjikan upah sekitar Rp4 per bulan, ditambah jatah beras dan garam. Namun, dalam pelaksanaannya, Daendels menghadapi tantangan besar. Struktur pemerintahan kolonial saat itu sangat bergantung pada para bupati lokal yang memiliki kekuasaan besar di wilayahnya. Daendels mendelegasikan tanggung jawab pembangunan kepada mereka, termasuk pengelolaan dana dan pengerahan tenaga kerja. Sayangnya, banyak bupati tidak menyalurkan upah yang telah disediakan kepada para pekerja. Dana yang seharusnya digunakan untuk membayar upah justru diselewengkan. Akibatnya, para pekerja tidak menerima bayaran yang dijanjikan dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat berat, tanpa imbalan yang layak. Ketika proyek mencapai wilayah Jawa Tengah, dana dari pemerintah kolonial mulai menipis. Pada tanggal 25 Mei 1808, Daendels mengundang para bupati dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Semarang. Dalam pertemuan tersebut, ia meminta para bupati untuk menyediakan tenaga kerja dan kebutuhan logistik lainnya dengan menggunakan sumber daya lokal. Kesepakatan ini memperkuat peran bupati dalam proyek, namun juga membuka peluang lebih besar untuk penyalahgunaan wewenang. Selain itu, tidak semua bupati menyambut baik proyek ini. Beberapa di antaranya menunjukkan penolakan atau perlawanan terhadap kebijakan Daendels. Misalnya, Bupati Tegal dikisahkan menentang pembangunan jalan yang melewati wilayahnya, yang menyebabkan jalur Pantura terputus di Gili Tugel. Di wilayah Pati, pembangunan jalan raya pos dilaksanakan pada masa Bupati Megatsari III atau Pangeran Aryo. Meskipun tidak ada catatan langsung tentang penolakan, keberadaan makamnya yang terpisah di Surabaya menimbulkan spekulasi bahwa beliau mungkin tidak sejalan dengan kebijakan Daendels. Konflik juga terjadi di wilayah Yogyakarta, di mana Raden Rangga, seorang bangsawan lokal, memberontak terhadap kebijakan Daendels yang memaksakan monopoli atas penebangan kayu jati di wilayahnya. Pemberontakan ini menunjukkan ketegangan antara pemerintah kolonial dan penguasa lokal terkait eksploitasi sumber daya alam. Meskipun proyek Jalan Raya Pos berhasil diselesaikan dalam waktu singkat, yaitu sekitar 2 tahun, dampaknya terhadap masyarakat lokal sangat besar. Ribuan pekerja meninggal akibat kerja paksa, penyakit, dan kondisi kerja yang buruk. Jalan ini menjadi simbol ambisi kolonial yang mengabaikan kesejahteraan rakyat. Akibat dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan ini, ribuan pekerja meninggal dunia akibat kelelahan, penyakit, dan kondisi kerja yang buruk. Sejarawan Peter Carey mencatat bahwa jumlah korban jiwa diperkirakan antara 7.000 hingga 14.000 orang. Meskipun Daendels dikenal sebagai pemimpin yang keras dan otoriter, dalam kasus pembangunan jalan raya pos, ia sebenarnya telah menyediakan anggaran untuk membayar pekerja. Namun, sistem pemerintahan yang korup dan dominasi para bupati lokal menyebabkan niat tersebut tidak terlaksana dengan baik. Jalan raya pos tetap menjadi saksi bisu dari ambisi kolonial dan penderitaan rakyat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa niat baik saja tidak cukup. Tanpa sistem yang adil dan pengawasan yang ketat, proyek sebesar apapun bisa berubah menjadi tragedi kemanusiaan.